Bima itu mahasiswa yang cukup menjanjikan. Saat itu juga sedang menjalani bimbingan skripsi. Banyak yang segan dengan Bima, tapi ada juga yang sering membuli dia. Pembulian ini berlangsung cukup lama, namun orang-orang berperilaku seperti itu sudah biasa. Hingga suatu saat, muncul kabar kematiannya yang mengejutkan satu kampus. Bahkan setelah kematiannya, orang-orang yang mungkin tidak benar-benar mengenalnya masih saja membuli dia secara verbal. Perkenalkan, saya Rovan. Di film ini saya berperan sebagai Tanuto, yaitu salah satu petinggi kampus. Tanuto ini cukup tegas dan punya tanggung jawab besar terhadap keadaan kampus. Awalnya Tanuto ini lebih fokus menjaga nama baik kampus, tapi setelah kasus ini terjadi, dia mulai sadar kalau masalah ini bukan hanya soal citra kampus, tapi soal kemanusiaan dan empati terhadap mahasiswanya. Pesan dari saya sih, ketika kalian selesai menonton film ini, kalian bisa lebih sadar bahwa sebuah candaan, ejekan, atau komentar kecil itu bisa mempengaruhi seseorang. Lalu film ini juga bukan sekedar film perundungan biasa, tapi menjelaskan bagaimana nilai kemanusiaan dan empati seseorang itu sudah mulai memudar, terutama di media sosial. Semoga juga dari film ini bisa menjadi pengingat bahwa Pancasila itu bukan sekedar teori, tetapi harus diterapkan bagaimana kita memperlakukan orang lain ke depannya. Halo, nama saya Devin Ayers. Saya di sini berperannya sebagai seorang dosen dengan nama Pak Daniel. Untuk watak saya sih mostly tegas, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya dosen itu kita diminta tuh bukan tanggung jawab kita bukan hanya mengajar, tapi kita juga harus bisa menjadi seorang panutan maupun seseorang yang peka terhadap kondisi mahasiswa-mahasiswi kita. Kalau ditanya harapan untuk proyek film ini sih, kalau kami lebih menekankan bahwasannya film ini bukan hanya diambil hiburannya saja, tapi lebih diambil pesan moral yang terkandung di dalamnya gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya belakangan ini banyak sekali terjadi masalah-masalah terkait tekanan mental, terkait perundungan, dan dimana pada akhirnya membuat seseorang itu tidak sanggup atau pasrah, dan pada akhirnya mereka melakukan aksi bunuh diri gitu. Jadi kami rasa sih kalau terutama untuk bagi generasi muda kita, jikalau mereka mengambil tindakan yang lebih bijaksana maupun menerapkan nilai-nilai Pancasila itu, tentunya mereka akan terselamatkan gitu sih. Seperti yang kita tahu bahwasanya kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita bisa jadi seseorang yang lebih peka terhadap sesama, membantu dan bersikap lebih empati gitu ya, maupun lebih ke juga menerapkan sila kelima, keadilan sosial, dimana ya kita tahu bahwasanya semua orang itu mempunyai hak untuk didengar, mempunyai hak untuk berekspresi, dan kita tuh ya kita harus menghargai hal tersebut gitu sih. Saya rasa ya gitu aja sih. Halo, perkenalkan nama saya Federico. Saya di sini memerankan sebagai Edward, yaitu teman dekat Bima. Yang dimana Edward ini memiliki watak yang sangat berempati dan ingin membela keadilan. Edward ini biasa yang berada di samping Bima dan selalu membela Bima. Jadi mungkin saja setelah ayah Bima yang merasa sangat sedih setelah kehilangan
anaknya Bima ini, mungkin Edward ini yang paling sedih juga setelah kehilangan Bima ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang watak. Harapan saya untuk bullying di Indonesia ini adalah agar pemuda-pemudi di Indonesia maupun di luar dapat mencari kesenangan yang lebih kreatif daripada melakukan perundungan terhadap orang lain untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Mungkin carilah kesenangan yang lebih kreatif untuk diri sendiri dan yang membuat dampak positif untuk orang lain. Sekian harapan yang bisa saya berikan untuk kedepannya. Halo, saya Ferdinand Luis. Saya di sini berperan sebagai ayahnya korban ya. Nah, sewajarnya orang tua sudah pasti sayang dengan anaknya. Apalagi ya saya ini perannya kan sebagai single father. Nah, tinggal berdua dengan anaknya itu, lalu ditinggal sendiri karena anaknya juga sudah pergi. Ya, jadi ya sudah pasti sangat sulit. Nah, untuk kelanjutannya ya bisa disaksikan nanti di proyek film kita. Jadi alasan saya untuk mengangkat kasus ini, yang pertama kita bisa lihat dulu dari tema kita. Tema kita itu kan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, berarti Pancasila itu seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk kita berperilaku dan berkehidupan. Nah, jadi saya juga sempat searching di internet, lalu ketemu artikel tentang kasus ini, kasus tentang mendiang Timothy Anugrah, di mana beliau itu diduga bunuh diri di kampusnya itu. Nah, kasus ini dulu sempat viral karena ada yang ngepost chat di grup mereka, lalu ada yang banyak yang mengolok-ngolok dia dan mengejek dia, padahal beliau juga sudah meninggal kan. Nah, jadi dalam kasus ini saya juga ingin mengaitkan kasus ini dengan nilai-nilai Pancasila, seperti Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, dan juga alasan saya untuk mengangkat kasus ini ya karena orang-orang pada kasus ini seperti sudah lewat arahnya dari Pancasila gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Perkenalkan, nama saya Brian Kevin Kurniadi. Jadi di sini peran saya itu sebagai korban. Dan di sini karakter saya itu rajin dan pintar yang membuat saya mempunyai banyak musuh. Jadi gua itu Filbert. Gua di sini sebagai pembuli dan karakter gua itu lebih ke kesel dan marah sih, lebih tepatnya marah dan suka menghina orang. Dan kiri kanan gua ini lebih ke ada ke teman saya nih dari udah lama juga temenannya. Jadi gue Jeff, gue berperan sebagai Johannes. Jadi di mana ada Ale, di situ ada Johannes. Di sini gue berperan sebagai pembuli juga. Saya berperan sebagai Kevin ya, di mana saya itu baru-baru mengenal mereka tuh pas semester 1 juga. Jadi saya nengok si Filbert itu dia sangat banyak membuat sebuah yang unik-unik lah pokoknya. Jadi saya nggak mau ketinggalan juga, jadi saya pun ikut nimbrung sama dia juga kan. Jadi pesan-pesan buat video ini adalah bagi kalian yang di luar sana sering ngejek teman kalian, tolong berhentilah. Karena saya yakin juga gak ada orang yang mau dijelek-jelekin kan, dan gak ada orang yang mau diejek. Jadi kalau misalnya kalian gak mau berubah dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Jadi stop buat jelek-jelekin teman kalian sendiri lah. Kalau dari saya, singkat saja, yang ingin saya sampaikan adalah stop bully orang, karena ya dibully itu tidak enak dan gak ada positif-positifnya. Jadi ya stop bully orang lah. Jadi pesan-pesan untuk pembuli di luar sana ya, sebenarnya pembuli itu gak ada untungnya. Dan sebagai pembuli, biasa teman-teman tuh semua fake, gak ada yang asli.
dan dampak sosialnya ke kalian itu nanti di masa depan sangatlah besar. Jadi stoplah untuk membuli, karena membuli dan dibully itu rasanya berbeda. Itu aja untuk pesan-pesan untuk pembuli di luar sana ya, stop untuk membuli. Jadi harapan gua untuk video ini ke depannya atau project ini ke depannya bisa jadi pembelajaran untuk semua orang yang di luar sana. Jadi apa akibatnya jika melakukan pembulian, karena itu merupakan kesalahan cukup fatal dan bisa merugikan setiap orang yang merasainnya. Jadi buat kalian di sana tetap berteman baik dengan semua orang dan stop melakukan pembulian. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Becca. Jadi di sini saya berperan sebagai Jenny, seorang mahasiswa yang pendiam. Nah, adapun watak dari Jenny ini merupakan seorang yang pendiam. Nah, walaupun pendiam, Jenny ini dapat mengetahui segala informasi ataupun juga gosip-gosip. Karena mahasiswa-mahasiswa di situ tidak sadar akan keberadaan si Jenny ini. Jadi kita katakan walaupun pendiam, tapi dia tahu banyak hal. Nah, kira-kira itu saja sih untuk sifat dari si Jenny ini. Kalau dikatakan untuk referensi, trailer dan sesi wawancara itu saya ambil dari Inspirasi Ice Cold dan juga Tumbal Project. Itu sih untuk referensi dari film yang kita buat ini. Hai, aku Evelyn yang berperan sebagai Cherry. Cherry adalah sosok yang baik, peduli, ramah, dan penuh semangat yang suka menyebarkan konten-konten di media sosial. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini. Semoga film ini tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga memberikan makna tentang kebencian dan emosi yang membekas. Nantikan filmnya. Bye-bye.